menciptakan manusia, Alkitab berkata bahwa manusia, Tuhan memahkotai manusia dengan kemuliaan dan kehormatan. Di sini berarti dilingkupi lingkaran kemuliaan. Saat manusia berdosa, ia kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi saat Yesus dilahirkan, kemuliaan Tuhan turun. Lukas 2:9 berkata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar menutupi mereka, dan mereka kita, pekerjaan kita, dan kesehatan kita. Itulah yang Allah lakukan kepada kita. Dia rela menjadi sama dengan kita manusia. Dan kita semua sebagai manusia, banyak hal atau gejolak yang terjadi baik di sekitar kita maupun di seluruh dunia, dan itu telah mempengaruhi segala aspek kehidupan kita, karena permasalahan menjadi bermunculan di sana sini. Kita sedang berjuang menghadapi situasi ini. Jadi bagaimana kita seharusnya sebagai anak Tuhan harus menyikapi situasi atau keadaan yang tidak pasti. Jadi apa yang harus kita lakukan? Satu, kita hidup dalam kasih Allah dengan melakukan firman. Kita harus memiliki kasih Allah yang besar kepada Tuhan dengan melakukan firman-Nya, saudara. Dan kemudian di Yohanes dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara sekalian, kasih yang bukan hanya berupa perasaan kasih Allah itu, tetapi juga kita harus memiliki kasih yang berupa tindakan nyata. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita dan juga terutama mengasihi Allah sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Kasih yang sejati tidak menuntut, tetapi memberi dengan tulus. Kasih seperti ini membawa dampak yang besar dalam orang di sekitar kita, dan itu menyelamatkan. Yang kedua, kita hidup dengan memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus, yang mana kita harus memiliki pengharapan yang besar dan pasti. Kita telah diberi damai sejahtera agar tetap berharap. Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus telah melakukan segalanya untuk kita, agar kita tetap berpengharapan kepada Yesus. Ya saudara, maka itu kita di dalam Yohanes juga dikatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit atas diriku, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Pengharapan adalah akar yang kuat dalam kehidupan kita. Masalah terbesar manusia ketika kita sedang putus asa atau tidak memiliki pengharapan lagi. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat umat manusia, terutama mereka yang percaya. Kita tahu pengharapan kita benar-benar, dan bukan kepada manusia dan harta, tetapi percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus yang setia. Dan kemudian yang ketiga, kita memiliki ketabahan yang besar. Di 2 Korintus 5 ayat 67 dikatakan, maka oleh itu